Berniat mencari uang tambahan untuk keluarganya sendiri setelah dirinya bekerja, namun ternyata dirinya tak beruntung. Seseorang tak bertanggung jawab nampak mencuri mobilnya dan tak hanya itu, dirinya pun dihabisi seketika saat itu. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di kota Surabaya. Seorang lelaki bernama Denny Arisyandi punya istri bernama Sandra Dandel Merka. Mereka menikah di tahun 2009. Rumah tangga mereka bahagia, bahkan mereka pun dikaruniai satu buah hati. Denny sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik, rajin bekerja keras, dan rajin ibadah. Denny alumni Universitas Aditama Surabaya. Bekerja di JNS Sidoarjo, dirinya pun menjabat sebagai manajer. Dari remaja, Denny sendiri dikenal sebagai orang yang bekerja keras. Bahkan saat masuk kuliah pun dirinya punya beberapa pekerjaan sampingan, dari sales asuransi hingga sales mobil. Hingga Denny pun yang tak merepotkan orang tua, menurut orang tua mereka pun terbantu karena kerja keras Denny. Tak ada yang menyangka kejadian ini terjadi kepada Denny dan juga keluarganya. Bahkan musibah ini terlalu cepat membuat sang istri tak menyangka ini terjadi. Tepatnya di tanggal 22 Maret 2017, Denny masuk ke kantor seperti biasanya, banyak kerjaan. Bahkan dirinya pun meeting beberapa kali dengan klien dan juga para pegawai lainnya. Hingga karena banyak kerjaan, dirinya pun rapat hingga setengah 12 malam. Menjelang malam bahkan dirinya pun belum pulang. Hingga tepat jam 1 dirinya perjalanan pulang, dirinya pun masih sempat berteleponan dengan anak buahnya membicarakan pekerjaan. Di tempat lain ada seorang lelaki bernama Pajar berusia 21 tahun. Setelah dengan gaya tampak cepak, dirinya pun tinggal di Kediri. Punya hobi sepak bola, Pajar sendiri akhirnya berkenalan dengan seorang laki-laki yang memang juga suka sepak bola bernama Cipto. Dari perkenalan di sepak bola itulah Pajar dengan Cipto merasa cocok berteman satu sama lain. Seperti halnya di hari Selasa 21 Maret 2017, Pajar dengan Cipto pun nongkrong, makan, bahkan minum bersama. Tak lama Pajar pun mengajak Cipto untuk ke Surabaya, ada pekerjaan, dan nampaknya Cipto pun tergiur. Cipto yang butuh uang menyetujui, bahkan saat itu pun Cipto belum tahu apa pekerjaannya. Mereka pun ke Surabaya dengan bus. Di perjalanan itulah akhirnya mereka ngobrol. Pajar mengajak Cipto untuk mengambil mobil dari pengemudi online. Saat itu Pajar pun berjanji akan menjual mobil dan membagi duanya. Mereka pun akhirnya sampai di Surabaya dan memutuskan menginap di hotel. Mereka sempat minum-minum bersama di lobi hotel hingga jam 2 malam. Tak lama, Pajar pun memesan mobil online. Mobil online pesanan mereka pun sampai di hotel. Cipto duduk di belakang dan Pajar duduk di depan ke tempat tujuan yang dipesan oleh Pajar. Mereka pergi ke tempat tujuan. Namun di perjalanan yang sepi dini hari saat itu, Pajar pun menjambak rambut sopir online tersebut. Tak hanya itu, langsung dibekap oleh Cipto di belakang dan langsung tangannya dipegang oleh Cipto, dan beberapa kali mereka berdua pun menikam supir online tersebut beberapa kali hingga akhirnya lemas dan mengeluarkan banyak cairan berwarna merah. Saat itu dalam kondisi krisis hingga akhirnya sopir online tersebut berpulang. Posisi dipindahkan dan Pajar langsung menyetir mengemudikan mobil tersebut. Keduanya akhirnya mencari jalan sepi dengan berniat membuang jasad pengemudi online tersebut. Tak lama usai menemukan tempat, mereka pun membuang begitu saja, sebelumnya mengambil harta benda termasuk handphone, uang, dan juga kartu kredit. Usai meninggalkan jasad di tempat sepi, mereka pun berdua akhirnya berkeliling ke hotel kembali. Bahkan mereka pun sempat ganti baju karena baju mereka terkena cairan berwarna merah. Tak lama mereka ke hotel dan memilih check out berganti hotel lainnya. Keesokan harinya mereka pergi ke salah satu rumah saudara Cipto untuk mencuci mobil. Di rumah saudara Cipto bernama Soleh, Cipto pun mencuci mobil yang memang terkena cairan merah. Tak hanya itu, mereka pun menaburkan bubuk kopi ke dalam mobil tersebut dan tak lama kembali ke Kediri. Bahkan sebelum ke Kediri, mereka berdua sempat memberikan uang 50.000 ke Pak Soleh, saudara dari Cipto. Mereka pun berencana akan menjual mobil tersebut, dengan uangnya akan dibagi dua antara Pajar dengan Cipto. Keduanya pun pulang ke rumah masing-masing setelah sebelumnya membuang barang bukti, yaitu senjata tajam dan juga baju yang memang terkena cairan berwarna merah tadi. Ternyata di hari Kamis 23 Maret, para warga pun langsung geger karena ternyata seorang warga menemukan jasad yang sudah tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan hingga lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian pun datang memasang garis lain dan menyelidiki kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan mencari keluarga dari jasad tersebut. Di rumah Denny, sang istri bingung karena ternyata sang suami tak pulang hingga akhirnya Sandra pun menelepon kantor Denny, bahkan datang ke kantor Denny bersama mertuanya. Di kantor Denny sendiri, para teman menyebutkan kalau Denny semalam sudah pulang, bahkan saat itu sempat berteleponan dengan anak buahnya. Keluarga dari Denny dan juga rekan-rekan kerja JNE pun mencari keberadaan Denny.
hingga salah satu teman Denny mendengar ada pemberitaan ditemukan jasad yang mereka sadari kalau itu adalah Denny dari ciri-ciri yang diberikan. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke rumah Sandra dan melakukan tes DNA kepada mertua dan juga Denny. Ternyata jasad tersebut memang Denny yang punya pekerjaan sampingan sebagai sopir online usai dirinya bekerja. Meski sang istri pernah melarang karena takut sang suami kecapean, namun nampaknya Denny memang ingin bekerja lebih untuk punya tabungan demi sang anak sematawayang. Hingga kini polisi tahu identitas Denny dan kini mencari siapa pelakunya. Pihak kepolisian pun menyelidiki siapa customer terakhir yang memesan aplikasi kendaraan online milik dari Denny. Ditemukan seorang lelaki bernama Pajar. Saat itu polisi mencari siapa Pajar dan di mana keberadaannya, serta pihak kepolisian pun mencari mobil Denny yang akhirnya ketahuan kalau Pajar sendiri adalah seorang TNI aktif dari Angkatan Laut. Saat dicari ke atasannya, ternyata Pajar sendiri memang sudah cuti. Pihak kepolisian bekerja sama dengan atasan Pajar. Saat itu Pajar pun membawa mobil ke rumah. Sang ibu sempat menanyakan kepada Pajar. Pajar menjawab mobil temannya. Dan tak lama Pajar pun mengaku kepada sang ibu dirinya akan kembali ke kapal. Dan saat bekerja itulah Pajar pun tak membawa mobil. Pajar pergi ke Surabaya dengan bus. Saat atasan Pajar pura-pura menelpon Pajar dan menanyakan keberadaan Pajar, Pajar sendiri menjawab dan memberitahukan posisinya dirinya akan kembali ke kapal. Tanpa sepengetahuan Pajar, ternyata atasannya memang sudah bekerja sama dengan kepolisian dan berhasil mengamankan Pajar. Diamankan tanpa perlawanan, Pajar pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya dan tak sendiri. Saat itu Pajar pun dibantu oleh temannya Cipto. Pajar mengakui motifnya dirinya ingin menguasai mobil korban, ingin dijual demi modal buat dirinya punya angkringan. Terkait permasalahan ini, Pajar sendiri dipecat secara tidak hormat. Menjalani persidangan, Pajar dengan Cipto akhirnya divonis 20 tahun penjara. Keluarga dari Denny sendiri kesal karena ternyata hukumannya bukan hukmat, namun nampak tak bisa berbuat apa-apa. Pemakaman dari Denny pun banyak didoakan teman-teman kerja dari rekan kerja JNT dan juga rekan kerja online. Bahkan banyak orang yang menyebutkan kepergian Pajar terlalu cepat, orang baik terlalu cepat perginya. Meninggalkan istri dan juga anak sematawayang yang masih balita, keluarga Pajar terlihat sangat kesedihan. Tak menyangka Pajar yang baik namun harus berakhir di tangan orang tak bertanggung jawab hanya karena ingin menguasai mobil. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.